Betul. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu. Bapak Halo, nama saya Kiki Nurul Jaman. Saya dosen di Universitas Pasundan di Prodi Ilmu Komunikasi. langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Kalau Anda harus menggambarkan apa yang terjadi pada psikologis masyarakat kita saat ini ketika disuguhi tayangan kriminalitas setiap hari, satu kata apa yang paling tepat? Satu kata berarti viral. Mengapa genre crime reality show seperti program 86 ini sangat laku dan adiktif di Indonesia? Apa yang sebenarnya dicari oleh penonton kita? Apakah hiburan atau penasaran atau rasa aman? Hmm, Mungkin sekarang kita memasuki masa perubahan dalam penyusunan pesan yang disampaikan oleh stasiun TV. Yang dulu sempat misalkan eh, kriminal itu identik dengan berdarah-darah, kemudian ada baku hantam, kemudian identik dengan kekejaman. Nah, sekarang kemasannya harus bertransformasi melalui entertain, sehingga apa? Sehingga eh, penerimaannya dari proses penyampaian pesan itu bisa menjadi parameter kualitas framework dari masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi si komunikator juga harus menyesuaikan framework dari yang diinginkan oleh masyarakat. Maka kemasan yang tadinya berdarah-darah bertransformasi dengan kemasan entertain. Nah, itu karena masyarakat sekarang butuhnya lebih kepada entertain daripada berita-berita yang serius. Oke. Nah, di era digital saat ini, televisi masih memegang kuasa besar dalam membentuk persepsi. Bagaimana sebuah acara TV bisa mendikte apa yang harus kita takuti di dunia nyata? Media di dalam negara demokrasi fungsi utamanya adalah sebagai kontrol sosial. Media itu sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, media televisi saat ini mungkin perannya adalah sebagai validator dari banyaknya arus media melalui media sosial, melalui media sosial, entah itu dari berbagai platform. Nah, tervalidasinya adalah melalui media konvensional seperti televisi. Katakanlah seperti ini, ada kasus tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta, itu terpampang di Instagram. Nah, tervalidasinya oleh media konvensional. Nah, masyarakat saat ini menggunakan bukan soal dikte atau tidak diktenya, bahwa beralih fungsi media konvensional dalam hal ini televisi itu berfungsi sebagai validator dari suatu kejadian atau informasi yang tersebar di berbagai platform media sosial. Oke. Untuk pertanyaan keempat, acara-acara seperti ini seringkali menampilkan remaja sebagai pelaku atau target operasi di tayangan 86. Apa dampaknya bagi psikologis generasi muda kita ketika mereka tumbuh dengan tontonan bahwa sesama mereka adalah ancaman? Hmm, Mungkin apa ya, dalam uh, di segmen acara 86 itu segmentasinya, mungkin kalau yang saya tangkap adalah segmentasinya adalah kenakalan-kenakalan atau berupa kriminal ringan yang segmentasinya itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Saya pikir posisinya di sini bukan ancaman, justru di sini adalah mode baru kemasan mode baru dalam mengemas suatu acara kriminal yang dalam hal ini pelakunya rata-rata adalah generasi remaja atau para remaja. Saya pikir tidak menjadi ancaman ya,
masa remaja adalah masa indah. Nah, keindahan mereka itu diwarnai dengan berbagai warna, yang dalam hal warna tersebut ada warna hitam, ada warna putih. Dan yang diekspos dalam 86 adalah warna hitamnya, mungkin seperti itu, warna hitamnya. Dan kalau kita lihat segmentasi berarti ya kenakalan-kenakalannya kan, kalau di 86 nggak pernah tuh misalkan teroris atau apa, nggak pernah kan, hanya kejahatan-kejahatan ringan seperti konvoy, kemudian kemudian geng motor, kemudian mabuk-mabukan yang sekarang layaknya dikonsumsi oleh anak muda. Dan kita lihat hostnya saja, hostnya itu seger-seger kan, seger-seger. Ada yang berprofesi sebagai DJ, bahkan ada yang berprofesi sebagai berprofesi sebagai ya bukan entertain, bukan dari kalangan media-media yang kayak anchor kayak Aiman dan sebagainya, enggak, tapi dia dikemas sedemikian rupa agar yang namanya kejahatan itu memang dengan balutan entertain itu bisa menjadi mode informatif yang sifatnya menghibur. Nah, dalam acara tayangan 86 ini ada paradoks yang menarik. Di satu sisi kita melihat polisi hebat menangkap penjahat, tapi di sisi lain kita sadar bajingan ada di mana-mana di sekitar kita. Secara psikologis media, mana efek yang lebih kuat tertanam di kepala penonton? Rasa amankah atau justru rasa takut yang makin menjadi-jadi? Saya pikir rasa hati-hati ya. Hati-hati karena tadi balik lagi pangsa pasarnya adalah kalangan remaja. Ketika orang tua melihat tayangan 86 itu menjadi nilai edukasi dalam lingkungan keluarga dia. Kemudian bagi anak remajanya itu menjadi hati-hati juga buat ketika mereka pulang tengah malam dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan dalam perspektif psikologi media. Saya pikir seperti itu karena misalkan di Bandung sendiri deh, dari 1000 pemuda yang ada di Bandung yang masuk ke acara 86 itu, misalkan lesnya hanya 10%, sisanya itu berkehidupan normal, sisanya itu yang harus berhati-hati dengan kehidupan malam yang terjadi di kota Bandung. Nah, itu adalah nilai edukasinya. Ketika yang menyaksikannya adalah orang tua, berarti orang tua mengingatkan anaknya, hati-hati deh, hati-hati nak. Ketika yang menyaksikannya generasi anaknya misalkan, perspektifnya jadi lain. Oh, berarti saya harus hati-hati, berarti saya nggak boleh pulang lewat jam 9 malam. Oh, berarti saya, nah itu adalah dinamika sosial yang terjadi dari 1000 pemuda yang ada di Bandung, 10%-nya. Nah, itu capture-annya seperti itu sepertinya. Pertanyaan selanjutnya. Televisi selalu mengklaim ini reality show kejadian nyata tanpa rekayasa. Tapi kita tahu ada kamera, ada proses editing, ada dramatisasi musik. Di mana di mata Anda seberapa nyata realitas yang kita lihat di layar kaca itu, atau itu sebenarnya hanya realitas yang sudah dipulihkan untuk kita? Oke. Saya akan mencatut teori dari soal tentang encoding dan decoding. Di antara decoding dan encoding ada representasi. Si encode ini bertugas untuk merepresentasikan apa-apa yang menjadi bahan yang harus dikomunikasikan kepada decoding atau kepada penerima. Artinya di sini reality show itu versi siapa? Nah, kalau versinya boleh nggak itu mengklaim bahwa itu adalah reality show? Boleh, sangat dibolehkan, itu sangat halal bagi saya. Karena yang menjadi tugas encode itu adalah caranya merepresentasikan. Nyata bagi saya belum tentu nyata bagi Anda, ya kan? Nyata bagi mereka belum tentu nyata bagi bagi kita. Nah, artinya di sini sense of belonging dari anak-anak komunikasi harus
kita harus tahu siapa yang membunyikan reality show itu. Bagi mereka ya artinya apa? Harus ada validasi lagi. Mereka mengklaim bahwa itu ada reality show karena mungkin buat komoditas, buat apa namanya, buat engagement, buat viralitas dan lain sebagainya. Nah jadi nyata buat mereka belum tentu nyata buat kita. Nyata bagi Trans 7 belum tentu nyata buat kita. Nah ini adalah apa namanya, proses di mana teman-teman pun gitu ya, hal yang paling simpel deh, hal yang paling simpel. Ketika kita memfotokan kemacetan di Lengkong, kemudian kita update, membuat story WA atau story Instagram, itu kita nggak langsung posting, tapi kita mengcrop dulu, itu sudah tahapan representasi, gitu. Mengcrop dulu, mengcropping dulu foto yang akan kita tampilkan, atau mengedit dulu, atau kita mengganti filter, itu sudah tahapan representasi. Yang nyata-nyata mungkin bagi kita adalah realita, tapi perspektif versinya kita sebagai encode. Hal demikian juga sama dilakukan oleh televisi. Ya mungkin yang dilakukan oleh televisi adalah tadi kejarannya bukan memvalidasi realitasnya, tapi kejarannya adalah komunitasnya. Dia bisa menghasilkan iklan, dia bisa menghasilkan bisnis dan lain-lain. Sepertinya itu. Oke. Nah, apakah tayangan seperti ini efektif sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat, ataukah fungsinya murni bergeser menjadi komoditas hiburan semata? Nah, ini yang pertanyaan pertama sebenarnya. Sekarang kita masanya mungkin ya, 86 itu tidak ujuk-ujuk tampil tanpa dia melakukan survei terlebih dahulu tentang kebutuhan masyarakat tentang informasi. 86 itu dia survei kepada masyarakat mau seperti apa tentang tampilan berita kriminal yang lebih informatif dan renyah dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya kemasannya ya berbau entertaining gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita sering mendengar istilah literasi media. Ya. Tapi bagi penonton awam di rumah yang lelah bekerja dan hanya ingin hiburan, bagaimana cara paling sederhana agar mereka tidak dijajah oleh ketakutan yang diciptakan oleh televisi? Saya pikir literasi media yang kita setiap hari kita nggak lepas dari literasi media sebenarnya. Pemahaman tentang literasi media itu ketika kita membuka Instagram, kemudian kita atau TikTok atau apa, itu sudah dalam koridor literasi media. Nah, yang jadi pertanyaan bukan itu. Yang jadi pertanyaan adalah framework si masyarakat yang membaca itu sudah sejauh mana, pemahamannya sudah sejauh mana. Nah itu mungkin masalahnya di situ. Dia berani nggak berpikir kritis tentang tayangan-tayangan di media? Nah itu, dia berani nggak mengkritisi apa-apa yang menjadi tampilan? Dia berani nggak memvalidasi apa yang menjadi, misalkan let's say gini, ada kejadian peristiwa kriminal di Jalan Soekarno-Hatta. Yang namanya literasi media bukan, kalau kita sadar dengan literasi media, kita tidak hanya menerima, tapi kita mencari, memvalidasi apakah kejadian itu terjadi atau enggak. Nah itulah literasi media. Itu. Jadi ada satu peristiwa versi TikTok, versi Instagram. Nah itu adalah literasi media sebenarnya. Nah hanya saja yang membedakan adalah pemahaman atau frameworknya orang yang membaca itu. Itu saja sih. Ya. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan atau panduan literasi media yang bisa Anda berikan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam tayangan yang berlebihan setelah menonton tayangan serupa? Oke, saya pikir satu sih, mencoba berpikir kritis saja. Mencoba berpikir kritis itu ketika ada tayangan, ketika Anda lihat konten, Anda harus berani mempertanyakan siapa yang bikin konten itu dulu deh. Karena kita bikin konten, kita
kita aja membuat konten Instagram, membuat konten apapun, itu dari perspektif kita. Kebenarannya atau opininya atau asumsinya itu dari perspektif kita. Maka pertanyaan maka yang harus dikritisi oleh kita sebagai sebagai konsumen dari media itu sendiri, maka yang harus ditanyakan adalah satu, siapa dia pertama deh, itu berita itu munculnya dari siapa. Nah, kalau udah itu adalah pertanyaan pertama, apa yang dimuatnya. Yang kedua, yang ketiga, kenapa dia membuat seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang tidak yang tertinggal di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat kita itu mudah terdistrak dengan isu hoax atau berita bohong. Begitu sih sebenarnya. Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Sukses. Terima kasih, Terima kasih, Bapak.